Ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi, bahkan menjadi, na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faksusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi itu. Sebutkanlah satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit, tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Bercerita tentang ditolak jamaah, tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung, mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, sudah baik, hidup ini tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti sholat. Tetangga saya yang tidak sholat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebagusan paras rupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan paras rupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lurus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berkuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa, wa yuftiru yauman,
sehari dia makan, sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpahaman, berpikiran benar, insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah, ujian. Datang harta, ujian. Datang miskin juga ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya. Dia hanya menerima, setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih. Dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri dalam kemelaratan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri, jalin silaturahim, buka usaha. Tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya la in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, ku tambah nikmat. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya, balasannya. A'dadtu li'ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan paras rupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Fahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah hijrah, sudah taubat, datang penyakit silih berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah menguji aku. Liyabluwani, Allah sedang menguji aku. Aashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berawal dari kesalahan berfikir. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akal pikiran? Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa, fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai kehendaknya, bukan kehendak atasannya. Dia tidak punya atasan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menguasainya. Tidak ada yang perlu membutuhkan proses waktu bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Nabi Ayyub alaihissalam makin parah penyakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah. Dia tidak mengatakan aku ini nabi, kenapa aku bisa sakit? Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, aku, massaniyad-durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Kalau kita teliti satu persatu doa Nabi Ayyub itu, tidak ada dia minta sembuh,
Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad durru, aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Lalu di mana kita yang meneteskan air mata hanya karena sesuatu yang belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihissalam? Anaknya meninggal, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun, binatang ternaknya mati semua, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, penyakit datang silih berganti. Imannya tidak berubah, dia malu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan, dia tidak ada mengeluh, dia tidak ada meminta kepada Allah, dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang kita teliti satu-satu perkata doanya itu. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni, sesungguhnya aku, kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tidak ada dia minta keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah, aku ini nabi, kenapa aku terusir dari kampungku? Mengapa aku ketika diundi di antara para penumpang kapal, kenapa namaku yang keluar sehingga aku yang terbuang? Kenapa aku ditelan ikan? Tidak ada. Dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mereka adalah orang-orang yang sudah putus hakikat tauhidnya. Bagi mereka diikuti umat dengan tidak diikuti sama saja. Antara senang dengan lapar sama, karena yang memberikan kenyang juga dia, yang memberikan lapar juga dia. Hari ini begitu banyak orang yang berkata alhamdulillah ketika kenyang, lupa kepada Allah saat lapar. Atau ada juga terjadi sebaliknya, waktu lapar ingat Allah, setelah kenyang lupa kepada Allah. Yang kau minta saat kau susah, dia juga yang kau minta saat kau lapar. Yang kau minta saat kau senang, dia juga yang kau sembah saat kau susah. Allah, qul huwallah, dialah Allah. Tidak ada Tuhan baik, tidak ada Tuhan jahat. Seperti mereka yang mengatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah. Dalam Islam kita hanya meyakini la ilaha illallah, dialah yang maha baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita datang menimpa kita, menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itu baik. Hubungan kita dengan Allah dibangun dengan dua cara. Yang pertama husnuzan, kita sudah berusaha all out, mengerahkan segenap potensi diri, terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, kita hanya mampu berhusnuzan kepada Allah. Berarti Allah punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah daripada rencana kita. Puncak daripada hubungan pada Allah adalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit, di awal hari kita sudah mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku ridha. Kau berikan sehat, aku ridha. Kau berikan sakit, aku pun ridha, tapi tetap berusaha berobat. Kau berikan aku kaya, aku ridha. Kau berikan susah, aku tetap juga ridha, namun tetap berusaha, berikhtiar, membuka segala usaha. Orang yang masuk ke dalam surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, kamu sudah mendapatkan semua balasan, mau apa lagi? Penghuni surga menjawab, ada satu yang belum kami dapat. Apa? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Yang lain kami sudah dapat. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridha menerima takdir. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam ridha. Nabi Muhammad sampai ke maqam itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda.
Allah memberikan apapun yang kau mau. Kenapa? Karena engkau ridha. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Syirik, kafir, murtad, na'udzubillah wal iyazu billah. Allah menyelamatkan kita sampai anak cucu kita hingga hari kiamat daripada berpaling daripada Allah hanya gara-gara tidak tahan menerima ujian. Tidak ada yang bisa menguatkan hati kita kecuali Allah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan banyak-banyak sabar, wassalah, dengan banyak-banyak salat. Kalau ujian hidup ini berat, angkat kedua tangan. Besar ujian ini, lebih besar Allah. Allahu Akbar. Setelah itu katakan dalam hati, Allahu Akbar kabira. Tidak ada apa-apanya ujian ini, engkau lebih besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji hanya milik engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila, pagi petang siang dan malam yang suci hanya engkau. Aku adalah makhluk yang kotor, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Setelah itu mengakulah kepada Allah, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan meminta kepada dukun, jangan minta kepada benda keramat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang yang berserah diri kepadamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, tapi muslim yang sesungguhnya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.